Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marianti, NPM 20030320005 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 1. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan 3 poin atau membahas tentang 3 poin, yaitu yang pertama konsep dan analisis pasar persaingan sempurna, yang kedua konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga adalah analisis motivasi marger dari marger bank BUMN syariah dalam tingkatan efisien daya saing. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Apa sih sebenarnya pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana masing-masing pihak, baik pedagang maupun konsumen, tidak mempunyai power untuk mempengaruhi harga, di mana harga itu hanya sebagai price taking. Jadi ditekankan kembali bahwa pihak pedagang maupun konsumen itu tidak mempengaruhi harga, yaitu yang mempengaruhi harga itu ditentukan oleh pasar. Nah, kemudian ada karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, price taking. Sudah kita singgung tadi bahwa tidak bisa menentukan harga, hanya menerima harga. Mengapa? Karena terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga kontribusi masing-masing pihak relatif kecil. Jadi, harga itu ditentukan oleh pasar. Dan kedua adalah produknya homogen, yaitu produknya sejenis. Yang ketiga adalah free entry and exit, yaitu penjual bebas masuk dan keluar. Nah, apa sih contohnya dari produk pasar persaingan sempurna itu? Nah, contohnya itu adalah barang-barang pertanian, minyak bumi, gas alam, terus kapas, tembaga, baja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep analisis pasar persaingan sempurna dalam revenue atau pendapatan. Nah, konsep yang digunakan itu adalah jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar. Nah, konsep yang berikutnya adalah shutdown, yaitu adalah kondisi saat perusahaan itu berhenti memproduksi untuk sementara, namun masih berada dalam industri. Nah, kapan sih terjadinya shutdown itu? Nah, ketika berproduksi malah menambah kerugian, yaitu pada kondisi di mana P kurang dari AVC. Nah, saat shutdown itu perusahaan menanggung biaya berupa fixed cost. Jadi, shutdown itu bisa diikuti dengan beberapa hal yang bisa mengeliminasi beberapa fixed cost. Nah, kemudian ke konsep selanjutnya, yaitu surplus produksi. Konsepnya itu adalah setiap produsen akan mengeluarkan biaya cost untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memperoleh tambahan 1 unit barang dan tidak menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada tambahan biaya yang dikeluarkan, dia akan memperoleh nilai atau bonus. Nah, nilai atau bonus disebutlah yang disebut surplus produsen. Dapat disimpulkan bahwa surplus produsen itu adalah total antara selisih harga yang dibiayakan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, kemudian konsep selanjutnya adalah economic welfare. Nah, konsep economic welfare ini adalah tujuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi,
konsep dari economic welfare ini adalah konsep kesejahteraan untuk semua pihak yang terlibat. Nah, ukuran tingkat kesejahteraan yang digunakan adalah pertama surplus konsumen, yang kedua surplus produsen, yang ketiga pemerintahan. Nah, kita akan berlanjut ke analisis dampak kebijakan dari pemerintah. Nah, kebijakan ekonomi ini adalah yang pertama kebijakan price ceiling dan price floor. Nah, konsep yang digunakan price ceiling adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian kebijakan price floor adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian kebijakan ekonomi yang kedua yaitu kuota dan tarif impor. Kuota impor adalah jumlah barang maksimal yang boleh diimpor, sedangkan tarif di sini maksudnya adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor. Nah, kedua kebijakan tersebut ditunjukkan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang. Terus kita berlanjut ke subsidi, pajak dan subsidi. Nah, konsep pajak yang pertama yaitu analisis pajak. Yang kita lakukan di sini adalah private tax, yaitu pajak per unit barang. Jadi, saat pemerintah mengenakan pajak, itu menyebabkan harga yang dibayar pembeli dengan harga uang yang diterima penjual menjadi tidak sama. Misal, pajak akan disetorkan oleh penjual. Hal ini berarti bahwa pada transaksi pasar, harga yang dibeli lebih besar daripada harga yang diterima penjual. Nah, kita beralih ke konsep subsidi. Yang pertama adalah analisis subsidi itu mirip dengan pajak. Yang kedua, kita menganggap subsidi ini adalah negatif tax. Yang ketiga adalah konsekuensinya adalah saat ada subsidi, itu PD sama dengan PS diambil S. Dengan adanya subsidi itu menyebabkan pertama, barang yang diperjualbelikan lebih banyak. Yang kedua, harga yang dibeli itu lebih murah. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Sama seperti pajak, manfaat subsidi juga akan dinikmati oleh penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua, yaitu konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis itu adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat, dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Kemudian, apa manfaat etika bisnis? Nah, manfaat yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, manfaat etika itu maksudnya adalah meningkatkan kepercayaan sebuah perusahaan di mata klien atau pelanggan dan sumber daya keuangan. Terus kedua, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, membangun citra positif perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang kelima, perusahaan dapat menjelaskan berbagai atau bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian beralih ke prinsip etika bisnis. Yang pertama itu adalah jujur, yang berarti berkata yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah mematuhi janji.
dan berkomitmen, yaitu adalah apapun yang kita ucapkan itu harus dipenuhi serta berkomitmen dalam menjalin hubungan, itu harus berkomitmen. Kemudian memiliki integritas, yaitu harus konsisten dalam bertindak. Kemudian memiliki loyalitas, yaitu sikap setia bagi perusahaan. Contohnya adalah kalau karyawan itu menunjukkan sikap mendukung dan kepatuhan. Contoh itu adalah contoh dari loyalitas. Nah, faktor yang mempengaruhi etika bisnis yaitu standar dan nilai individu. Maksudnya adalah prinsip dan tujuan dari setiap individu itu dapat mempengaruhi etika. Nah, yang kedua adalah pengaruh manajer dan karyawan. Yang keempat, kesempatan kode dan persyaratan kepatuhan. Jadi, semua itu adalah pilihan beretika atau tidak beretika dalam bisnis. Nah, kita berlanjut ke pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan itu biasanya disebut dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CRS. Adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Kemudian kita berlanjut ke fungsi CRS. Yang pertama adalah izin sosial untuk beroperasi. Nah, jadi bagi sebuah perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor membuat perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Karena dengan adanya CRS, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar sehingga lama-kelamaan masyarakat akan menjadi loyal dalam perusahaan tersebut. Jika sudah seperti ini, perusahaan jauh akan lebih mudah menjalankan program atau kegiatan di daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah CRS. CRS dapat memperkecil bisnis perusahaan. Resiko ini tuh seperti adanya kerusakan yang diatasi dengan mudah. Nah, jika seperti itu, maka biaya pengalihan resiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, CRS dapat melebarkan akses sumber daya. Nah, jika CRS itu jika dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan tersendiri untuk dapat bersaing dan untuk memudahkan perusahaan untuk mendapatkan suatu sumber daya yang diperlukan. Keempat, CRS mudah akses menuju market. Nah, seluruh investor biaya yang telah dikeluarkan untuk program CRS sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar lagi. Termasuk diantaranya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CRS bisa membuat nama atau brand perusahaan itu menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat luas. Kelima, CRS bisa memperkecil biaya pengeluaran. Nah, program CRS juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti penerapan konsep daur ulang dalam perusahaan. Nah, sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan berkurang. Nah, kita berlanjut ke wilayah fokus etika kunci. Nah,
kita juga akan berlanjut ke manfaat CRS perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, kemudian memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut, kemudian memperkuat brand merek perusahaan di masa masyarakat. Kita berlanjut ke manfaat CRS bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pemilihan fasilitas umum, kemudian adanya beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di daerah tersebut, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian kita beralih ke karakteristik CRS yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, yang pertama, CRS harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian CRS harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Kemudian CRS harus memperhatikan kepentingan pemangku di dalam dan di luar perusahaan. Kemudian CRS harus mengandung sistem governance yang baik, diantaranya memiliki transportasi dan akuntabilisi. Nah, kemudian harus mengikuti panduan 26.000. Nah, maksudnya adalah ISO 26.000 adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh perusahaan untuk memastikan perusahaan itu dapat mengidentifikasi dan mengontrol resiko tanggung jawab sosial tertentu dan berserta dampaknya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu analisis motivasi marger dari marger Bank BUMN Syariah tingkat efisien daya saing. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK itu terus mendukung rencana Kementerian BUMN melakukan marger atau penggabungan 3 bank BUMN Syariah, yaitu PT Bank BNI Syariah atau disingkat dengan BERIS, kemudian PT Bank BNI Syariah yaitu BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri yaitu BSM. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbos Santoso mengatakan dia sangat mendukung upaya marger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi daya saing sesuai tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing yang bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Nah, motivasi dalam hal ini adalah saya setuju sekali adanya penggabungan bank ini, karena adanya penggabungan bank ini atau adanya marger ini, bank syariah itu bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan pembelanjaan. Kemudian juga menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang kerap dialami perbankan syariah. Dan adanya marger ini tuh membuktikan bahwa bank syariah itu memiliki prospek yang cerah atau yang sangat bagus, karena perbankan syariah ini terbukti mampu bertahan di tengah-tengah pengaruh buruk pandemi COVID-19. Kemudian juga dari data Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah itu per Juni 2020 mencapai 10,13% secara tahunan. Nah, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan
yang konversional, yaitu hanya 1,49% pada periode tersebut. Nah, kini aset bank syariah itu semakin besar dan kuat karena bank syariah hasil merger ini akan masuk ke top 10 bank nasional dengan aset sampai 240 triliun. Nah, dengan total aset saat ini sekitar hanya 220 triliun sampai 225 triliun, diproyeksikan pada 2025 aset bank ini bisa mencapai 390 triliun. Pembiayaannya mencapai 272 triliun dan pendanaan itu sekitar 335 triliun. Dan menurut saya itu adanya merger itu tidak hanya upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah, namun juga menjadi pilar baru kekuatan baru Indonesia sebagai ekonomi yang sangat kuat. Nah, begitulah tadi video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.